Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambar ilustrasi cerita rakyat seni budaya kelas 11. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Delinda Puspa, kelas 11 IPS 1, absen 8. Setelah itu, materi yang akan saya jelaskan pada video ini adalah materi tentang gambar ilustrasi cerita rakyat yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis, fungsi, unsur-unsur, cara penggambaran, dan contohnya. Next slide. Materi yang pertama adalah pengertian gambar ilustrasi cerita rakyat. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Menurut KBBI, ilustrasi adalah gambar atau foto atau lukisan untuk memperjelas paparan halaman, isi suatu buku atau karangan, dan sebagainya. Gambar ilustrasi adalah karya seni rupa dua dimensi, sebagai penjelas dari maksud suatu cerita, berita, maupun pesan. Jadi, kesimpulannya, gambar ilustrasi cerita rakyat adalah gambar atau lukisan yang digunakan untuk memperjelas isi atau maksud dari cerita rakyat yang digambarkan. Next slide. Nah, materi yang kedua adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, ilustrasi dapat berbentuk kartun, karikatur, komik, vignette. Setelah itu, berdasarkan objeknya, ilustrasi terdiri dari gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuhan, dan gambar bentuk benda mati. Setelah itu, yang ketiga, berdasarkan bentuk naskah atau perannya. Ilustrasi dapat dibedakan menjadi yang pertama ilustrasi komik, judul cerpen, ilustrasi bacaan, dan ilustrasi sudut halaman. Next slide. Materi yang ketiga adalah fungsi gambar ilustrasi cerita rakyat. Nah, fungsi gambar ilustrasi menurut Arifin dan Kusrianto dibagi menjadi beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi gambar ilustrasi menurut para ahli. Yang pertama ada fungsi deskriptif, yang kedua ada fungsi kuantitatif, yang ketiga ada fungsi ekspresif, dan yang keempat ada fungsi struktural. Yang pertama, fungsi deskriptif berarti bahwa gambar ilustrasi menggantikan penjelasan verbal tertulis atau berbasis teks. Ilustrasi yang hidup ini dapat memudahkan dan mempercepat seseorang untuk memahami sebuah tulisan secara menyenangkan. Nah, yang kedua, fungsi kuantitatif berarti fungsi gambar ilustrasi yang menguraikan data statistik seperti bagan, grafik, tabel, dan foto, serta memudahkan seseorang untuk membaca dan mengolah data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan, survei, eksperimen, maupun berbagai macam penelitian lainnya. Fungsi ekspresif berarti bahwa ilustrasi dalam gambar membantu teks untuk mengekspresikan emosi, situasi, atau konsep yang abstrak atau sulit dipahami, menjadikannya lebih terarah, berani, dan konkret. Contoh fungsi ekspresi adalah ekspresi seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan.
Setelah itu, fungsi struktural dari gambar ilustrasi adalah untuk memberikan rincian bagian dari suatu objek atau sesuatu yang lain. Dalam hal ini, mungkin tidak memudahkan untuk menjelaskannya, karena merinci sistem atau proses dan mudah untuk dipahami dan dianalisis. Nah, secara umum, fungsi dari ilustrasi itu yang pertama, memiliki fungsi mempercantik tampilan. Yang kedua, digunakan untuk menguraikan isi artikel atau cerita yang disampaikan seperti dalam buku, komik, atau novel grafis. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempresentasikan pengalaman dari peristiwa yang dirasakan dalam bentuk visual. Yang keempat, membuat deskripsi atau penjelasan item lebih mudah dipahami. Yang kelima, untuk menarik perhatian seseorang yang melihatnya, di mana sebuah buku atau majalah yang disisipkan gambar ilustrasi lebih banyak membuat orang tertarik untuk mengetahui isi buku tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang keempat, yakni unsur-unsur gambar ilustrasi cerita rakyat. Nah, unsur-unsur gambar ilustrasi cerita rakyat itu apa aja sih? Yang pertama ada unsur manusia, yang kedua ada unsur hewan, yang ketiga unsur tanaman, dan yang keempat unsur objek lainnya. Oke, kita akan membahas yang unsur manusia terlebih dahulu. Untuk menggambar ilustrasi manusia, kalian perlu memahami dan menguasai proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Proporsional adalah perbandingan sebagian atau perbagian atau bagian dari seluruhnya. Anatomi adalah letak tulang dan otot yang menentukan cembung utama, sekunder, dan cekung, atau apakah yang menonjol atau tidak. Tubuh manusia yang menentukan bentuk tubuh secara keseluruhan. Setelah itu, unsur hewan. Maksudnya, unsur ilustrasi hewan tidak jauh berbeda dengan unsur ilustrasi manusia. Dalam hal ini, kalian harus menguasai proporsi dan anatomi. Jenis dan bentuk hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan darat, udara, dan laut. Setelah itu, unsur tanaman. Ada dua cara untuk menggambar ilustrasi berbagai jenis tanaman. Artinya, menggambar tanaman secara sederhana dan lengkap. Saat menggambar ilustrasi tanaman sederhana, tanaman tidak digambarkan secara detail, tetapi hanya berupa gips dalam bentuk tanaman. Gambar lengkap, ilustrasi tanaman diperinci dan per bagian digambarkan dengan hati-hati. Setelah itu, unsur objek lain. Maksudnya, unsur objek lain adalah berbagai macam objek alam, objek buatan, dan objek imajinasi manusia. Semua jenis objek yang digambarkan dalam gambar ilustrasi ini biasanya hanya digunakan sebagai tambahan atau dekorasi pada gambar. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah materi yang kelima, yakni cara menggambar ilustrasi cerita rakyat. Nah, dalam buku pendidikan seni rupa oleh Dedi Nurhadiat, disebutkan bahwa dalam menggambar ilustrasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang ilustrator, antara lain tata letak dan proporsi huruf, tata letak dan proporsi gambar, warna, kalimat yang digunakan, teknik gambar yang digunakan, bahan dan alat yang digunakan, dan target tujuan pembuatannya untuk siapa. Setelah itu, bahan dan alat yang digunakan dalam menggambar sebagai berikut.
Yang pertama, menggunakan teknik kering. Bahan yang dibutuhkan seperti pensil 2B sampai 6B, arang, kapur, dan krayon. Setelah itu, untuk menggambar menggunakan teknik basah, bahan yang dibutuhkan adalah cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Untuk pengancar cat dapat menggunakan air atau minyak. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar. Yang pertama, menentukan ide. Langkah pertama dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan sebuah ide. Setelah mendapatkan ide, tentukan karakter, adegan, suasana hati, dan suasana pendukung adegan pada gambar. Putuskan gaya gambar dan media mana yang akan digunakan sebelum memulai langkah berikutnya. Setelah itu, yang kedua, membuat sketsa. Setelah ide ditentukan, tahap selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar atau lukisan kasar di mana seseorang seniman mencatat ide-ide awal untuk sebuah karya yang pada akhirnya akan direalisasikan dengan lebih presisi dan detail. Menggambar sketsa biasanya menggunakan pensil. Selanjutnya, langkah yang ketiga yakni melakukan pewarnaan. Setelah membuat sketsa, langkah selanjutnya adalah mewarnai. Hal ini dilakukan sesuai hasil yang diharapkan saat mewarnai desain gambar ilustrasi. Gambar ekspresif dilakukan dalam dua gaya, yaitu pola realistis dan pola tidak realistis, seperti ekspresionisme, impresionisme, dan abstraksi, dan lain-lainnya. Setelah itu yang keempat, langkah penyelesaian akhir. Langkah terakhir adalah menyelesaikan proses menggambar dengan mengamati hasil gambar secara keseluruhan. Jika gambar masih belum sempurna, kalian dapat memperbaikinya dengan proses ini. Selanjutnya, kita akan melihat contoh gambar ilustrasi cerita rakyat yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada ilustrasi cerita rakyat Joko Tarub. Setelah itu, yang ini ada ilustrasi cerita rakyat Keong Mas. Dan yang ini ada ilustrasi cerita rakyat Malin Kundang. Oke, next slide. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung video. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!